betul. Nggak apa-apa pakai masker, kelihatan matanya dinyipit ya. Ini baru latihan, nggak apa-apa, ini latihan ya. Di sini bisa selama lagi ya. Nanti kalau saya sampaikan happy mom ya, jadi terakhirnya saya pikir, saya rasa, saya bisa. Bisa? Bisa ya, baik. Karena pertemuan kita pada hari ini masih dalam suasana pandemi, jadi saya ingatkan sekali lagi, kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Duduknya nggak ada pedempetan, ya nanti juga mungkin nggak usah sementara bisa cipika-cipiki dulu gitu ya. Kayak dari jauh dulu nggak apa-apa gitu ya, bukan kita nggak sopan ya, tapi kita berusaha menjaga ya kondisi yang seperti ini, kita berusaha mematuhi protokoler. Jadi boleh nanti Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari ini kita diberi kemudahan, diberi kelapangan, diberi kemauan untuk bersama-sama hadir di tempat ini ya, untuk bersama-sama kita belajar ya, menggali ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita, yaitu dalam seminar ya seputar menopause dan gaya hidup sehat dalam rangka milad BKMT yang kedua. Salawat serta salam
secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, karena posisinya lagi hujan Bu ya. Posisinya lagi hujan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu pada hari ini bisa memberikan kebaikan. Insya Allah acara kita pada hari ini adalah seminar kesehatan, yaitu dalam rangka ulang tahun yang kedua dari PKMD Kota Denpasar. PKMD Kota Denpasar ini masih muda Bu, baru 2 tahun. Insya Allah tanggal 29 Maret ya, 29 Maret PKMD Kota Denpasar sudah menyatakan 2 tahunnya berdiri. Nah, hari ini adalah rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang akan kita gelar. Puncak acaranya insya Allah tanggal 27 Maret. Kita majukan, kita ambil hari Sabtu Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu semuanya juga bisa hadir kembali. Seperti itu. Dalam rangka milad PKMD yang kedua, semoga peran PKMD mampu memberikan kontribusi secara maksimal, terutama kepada bangsa dan negara, ya, sebagai media membangun kreativitas, membangun pendidikan kepribadian, terutama bagi ibu-ibu semuanya, baik bagi anggota PKMD itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Tentunya kami di sini mengharapkan kepada majelis-majelis taklim anggota dari PKMD untuk dukungan dan support dari apa yang sudah kami kerjakan nantinya ke depannya. Yang mudah-mudahan PKMD ke depannya ini akan menjadikan suatu lembaga yang memberikan kebaikan, yang memberikan kemanfaatan bagi semua majelis taklim yang ada di Kota Denpasar. Ini ya, mungkin sekali lagi saya sampaikan, PKMD ini adalah kegiatan sosial, dia tidak berkenaan dengan lembaga yang hanya kajian keislaman. Saya yakin ibu-ibu di majelis taklim semua sudah mendapatkan kajian keislaman, Ibu ya. Mayoritas di majelis taklim ini adalah kajian keislaman. Tetapi di PKMD kami mengharapkan sekali adalah program-program yang dilakukan PKMD adalah program keterampilan, program skill, program memberikan wawasan, terutama kepada para ibu-ibu atau para wanita, agar mereka nanti ke depannya menjadi seorang ibu yang profesional di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Ini yang kita harapkan. Tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, tetapi dia akan mampu memberikan garda terdepan dalam membangun negara dan bangsa. Bagaimana seperti itu? Dan mudah-mudahan dengan banyaknya acara-acara dari PKMD ini bisa memberikan motivasi buat kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang terdepan di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran majelis-majelis taklim, atas supportnya, atas partisipasinya. Tentunya yang kami harapkan adalah atas dukungan semua program-program yang akan kami lakukan nanti. رسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Kita akan juga rutin dan yang hadir juga berganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, berbahagia saya bisa bertemu kembali dengan ibu sekalian. Semangat yang luar biasa. Saya berpikir kalau hujan malah nyusumah, ternyata bisa menghadiri pada acara pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ayu atas kesediaannya mengundang saya lagi. Mudah-mudahan tema yang diusung pada pagi hari ini
bisa bermanfaat, karena yang hadir di sini masih cantik-cantik, tidak ada yang menopos. 17 tahun di sini. Rata-rata ya 30-an tahun. Alhamdulillah masih cantik-cantik semuanya, walaupun sudah mendekati usia 50 tahun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan, terutama umur panjang, sehat walafiat, kemudian kita yang paling tetap adalah agama Islam. Dan salam salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi wanita yang muslimah yang menjadi harapan daripada bapak, anak, dan khususnya adalah Islam. Ibu sekalian, saya dimintakan judul tentang menopause dan giat hidup sehat. Tadi saya lihat sudah ada senam menopause tadi ya. Beliau saya ajari senam menopause ini contohnya saya di sini, tetapi nggak memungkinkan gitu. Jadi mungkin kita hanya banyak diskusinya daripada kita mendengar omongan saya. Oke, jadi ibu sudah siap? Semangat? Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tepat waktunya dan ibu-ibu boleh mempersiapkan diri dengan segala pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, PR bagi saya bisa ketemu nanti di ruang waktu. Undang lagi. Next, ya ini yang dimintakan. Ibu, next bu, ya lanjut. Ya tentu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar pertemuan kita ini begitu berkah. Lanjut. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah berbicara masalah kesehatan reproduksi, mulai dari dalam kandungan, kemudian tumbuhnya janin, kemudian lahirnya bayi, kemudian masa remaja, kemudian masa produktif, klimakterium, dan masa yang menopause. Kita lihat bahwa fase usia tua, karena ada saya minta menopause, kita langsung potong kepada masalah fase usia tua. Coba dilanjutkan, next. Kita bisa lihat grafiknya. Nah, kemarin kita bicara masa dari bayi, kemudian pubertas, masa reproduksi, dan sekarang kita berada di fase klimakterium atau pancaroba kedua. Bisa dilihat slide? Bisa ya, ibu ya? Bisa ya? Ya, sebentar kembali ya. Jadi kita melihat bahwa masalah menopause ini, kalau dikatakan problem ya problem gitu. Tapi kalau kita katakan kembali kepada sunatullah, pasti kita akan mengalaminya. Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kecuali di operasi cepat-cepat maka bisa menopause precox atau menopause lebih dini. Tetapi masalah menopause adalah masalah sunatullah. Yang bagi kalangan umat, baik kalangan ibu muslimah, saya kira persoalan ini tidak menjadi terlalu bermasalah, tetapi ini cari solusinya. Dan bagi laki-laki tentu andropause. Menopause bagi perempuan, laki-laki andropause. Cuma laki-laki bedanya sama perempuan. Saya pernah mengatakan pertemuan yang lalu, kalau perempuan sama dengan keranjang, kalau laki-laki sama dengan pabrik. Jadi kalau keranjang pasti isinya lama-lama habis. Pabrik kalau dia masih berfungsi, wah masih kuat. Jalan begini pun masih istri muda lagi dan sebagainya. Jadi masih bisa. Tapi kalau ibu-ibu, saya kira nggak ada keinginan lagi. Makanya laki-laki bedanya di situ. Kalau pabriknya masih bagus, maka dia hormon androgennya masih berfungsi, maka dia keinginan untuk memiliki istri adalah kesempatan yang besar. Kalau seandainya dia mementingkan masalah ke dirinya sendiri. Nah, selain daripada problem menopause, yang menjadi mungkin bagi kita semuanya adalah menghindari adanya penyakit degeneratif. Degeneratif itu adalah karena memang fungsi
hormonal kita yang Allah ciptakan dalam tubuh kita itu ada hormon estrogen, progesteron, androgen, kemudian testosteron gitu. Maka itu sudah menurun. Dengan menurun itu maka akan terjadi perubahan. Jadi perubahan gangguan daripada degeneratif. Yang di situ mungkin akan terjadi perubahan, salah satunya rabun, gangguan mobilitas, dan yang dikhawatirkan adalah patah tulang atau osteoporosis atau kerapuhan tulang. Nah, juga yang ini mungkin definisi di kanker rahim dan kanker prostat, mungkin next mungkin kita bicarakan masalah kanker rahim. Nah, di sini fase 40 tahun. Maaf, rata-rata berapa umurnya di sini? Paling banyak 60, satu dua orang aja itu 60 nggak ada sih, nggak ada. 45. Maaf, yang 50 coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, nggak banyak. Kemudian tanya lagi di bawah 50 pasti ada 50. Yang 55 ke atas 1. 60. Ya, berarti rata-rata adalah yang hadir di sini adalah usia 18 sampai 30. Ya, jadi alhamdulillah, jadi persoalan ini hanya menyongsong. Jadi menunggu waktu saja. Insyaallah kita ditunggu pada amin. Nah, di sini sudah mulai klimakterium, yaitu masa pancaroba. Nah, kita lihat, ya ini pertumbuhan puncak dan mulai penurunan. Jadi naik pasti ada turun, muda pasti ada tua, hidup pasti ada mati. Jadi itu sudah sunatullah Allah ngatur. Siang pasti ada malam. Jadi itu nggak bisa dirubah kecuali kiamat, malam dulu terus malam nggak ada siangnya. Itu kiamatnya nanti itu kalau malam terus nggak ketemu siang, matahari nggak keluar lagi. Itu mungkin sudah waktunya ya, sudah selesai dunia ini. Next. Nah, kita persiapkan kejiwaan organ kita. Nah ini pancaroba. Jadi usia 40 tahun ya masih muda-muda, masih cantik, masih bugar, masih seger. Jadi kemudian dikasih baju apapun masuk aja gitu. Warna merah cocok, warna biru cocok gitu. Pakai mukenahnya juga begitu, warna-warni gitu, cocok aja. Semua masuk. Coba orang tua-tua dikasih merah, warna cocok merah. Jadi di situ kelihatan bahwa ada satu perubahan. Nah kemudian kenapa masa senja? Ya itu sudah mulai kabur dari kita sudah. Jadi mataharinya sudah mulai tenggelam siap untuk maghrib. Jadi mulai maghrib itu. Jadi sudah mulai waktu senja. Nah di sini di usia 50. Ini boleh. Sorry. Pancaroba tentu di bawah 50. Nah 50-51 sudah mulai. Jadi di atas 49, 45, kalau teorinya 46 tahun. 50 sudah menopause. Kemudian pasca dan seterusnya. Next. Saya ingin tanya kepada pembawa acara, izin Ibu berjalan dulu paparan saya atau boleh kita bertanya? Enak gimana? Ibu sukanya gimana? Teruskan dulu ya. Oke. Kita baru jam 10 insya Allah. Next, lanjut. Nah, ini dia. Jadi Allah menciptakan manusia sejak dalam rahim itu sudah ada sebenarnya, selain ruh yang sudah ditiup, maka di dalam rahim janin itu sudah ada telurnya, sel telur. Kita lihat, kalau selama hamil 20 minggu itu janin 20 minggu ya, 25 bulan ya, itu telurnya itu 6 sampai 7 juta. Itu masih 20 minggu. Setelah dia saat lahir, sel telurnya sudah mulai menurun 1 sampai 2 juta. Kita lihat lagi, setelah pubertas turun lagi 300.000 aja sel telurnya selama dia hidup. Jadi seperti saya bilang tadi, satu-satu dikeluarkan, bulan ini yang sebelah kanan, bulan ini yang sebelah kiri, lama-lama pasti habis. Kenapa? Karena fungsi hormon kita juga akan mulai menurun. Jadi mesin itu sudah mulai. Jadi olinya, hormon olinya diganti, karena manusia bisa kita ganti.
Tapi kalau manusia tidak bisa dikatakan. Paling ditambah menjaga agar habis kominya masih kuat tidak jalan, habis kominya masih kuat naik tangga, habis kominya masih kita bisa berpenampilan. Ya, berpenampilan untuk diri kita, bukan berpenampilan untuk orang lain. Salah. Jadi agama kita melarang. Sebenarnya kenapa hebatnya kaum muslimah? Ada yang bertanya, kenapa sih orang muslim itu ditutup turunin semuanya? Apa jawabannya? Enggak usah kita pakai agama dan sebagainya. Orang kafir yang bertanya, kenapa? Kok wanita muslimah ditutup semuanya? Apa jawabannya? Ada satu filosofi mengatakan, maka dibukalah, dikasihlah permen kepada yang bertanya tersebut. Kemudian satu lagi permen itu dibuka, dijatuhkan ke tanah, disuruh pilih mana? Dia pilih permen yang masih terbungkus. Nggak mau dia pilih, kenapa anda? Saya pilih ini lebih baik dan sebagainya. Itulah Islam sayang hebatnya kepada kaum ibu, menjaga. Seharusnya yang kaum muslimah ini adalah mahal harganya. Jadi yang muka orang sebenarnya lebih murah harganya gitu. Nah, obral semuanya. Jadi dia sebentar hilang gitu. Kok yang ditutupi itu paling kita cari gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian masa tersebut tentu akan habis lagi, akan akhirnya habis lagi telurnya. Next. Nah, dengan habisnya masa telur tadi, baik secara fisiologis maupun secara psikologis gitu. Jadi titik makanan. Lanjut Bu. Ya, ini dia. Ini pola gaya hidup. Coba masuk kemana kita ini? Yang pertama adalah jarang aktivitas fisik. Masukkan aktivitas fisik, jarang aktivitas fisik. Bukan masak loh, kerja kok terus bilang masak, nyapu. Ya itu kan rutinitas juga. Tapi berapa kalori yang keluar? Ya kan? Nyapu sebentar, nyamil. Ya kan? Jadi udah nggak sesuai dengan yang keluar dengan yang masuk. Yang kedua adalah ini jarang mengonsumsi buah dan sayur. Emang dulu kita nyiapkan misalkan buah dan sebagainya, jarang. Memang kita nggak model lah gitu jaga buah. Susah beli buahnya, mahal buahnya. Kalau saya mungkin iya. Ya. Mungkin zaman saya dulu waktu saya masih kecil-kecil juga di rumah orang tua saya tak pernah siapkan buah orang tua saya. Kecuali buah-buah liar aja kita makan gitu. Ya, ada lebih kita naik gitu. Ada mangga kita ambil gitu. Ada kates, tapi yang khusus disiapkan di rumah nggak ada. Zaman dulu nggak ada orang tua kita minum di sana gitu. Yang penting kenyang apa? Ada nasi udah kenyang. Karbohidrat nggak pernah mikir apa itu orang tua kita dulu. Masuk orang tua saya juga. Karena apa? Selain itu tidak mau pemahaman tentang itu, karena memang tidak punya gitu. Dan syukur kalau di kampung mungkin gampang cari buah. Kemudian ini mengonsumsi makanan gorengan dan berlemak. Jadi apalagi sekarang ini macam-macam mobil yang kita bisa dapat. Gorengan apa aja nggak ada. Kalau dulu kita gorengan pisang aja nggak ada. Sekarang semua goreng ada. Apa aja ada. Dan makanan juga begitu. Kemudian minuman-minuman yang bersoda. Paling suka itu masuk ke Taki seminggu 2 kali gitu. Taki kemudian jadi kita sebenarnya itu dan bukan paketnya itu beli Kentucky paketnya kalau enggak soalnya apa namanya Fanta, Sprite atau Coca-Cola pasti itu enggak ada. Kalau kita air putih mungkin itu lagi lain. Nah kemudian yang ini yang paling masuk ke malas artinya nggak ada waktu. Baru ini nggak ada waktu gitu, udah sibuk punya anak 1 tambah dengan suami yang 2 sibuk sedikit. Nanti punya anak lagi 2
sama bapaknya jadi 3, tambah malas lagi dan seterusnya. Jadi yang diurusin dah urusin anak, urusin rumah tangga, urusin bapak dan sebagainya. Malas. Sehingga efek daripada ini semuanya nanti kita akan lihat ke depan. Nah, mungkin bagi laki-laki suka merokok, kasih tahu bapaknya dia merokok. Ya bagi yang suka merokok. Kalau aktivis mungkin suka merokok, karena temennya itu sampai ngobrol pus. Jadi kalau rapat pasti rokoknya pasti. Nah, jadi ini akibat kebiasaan itu. Kemudian ya minum alkohol. Efeknya apa? Kita lihat akibatnya. Terjadi obesitas, gemuk, kemudian di kanker paru karena rokok, gangguan pencernaan ke lambung, efek daripada makanan kita konsumsi. Kemudian akibat daripada makanan yang kita konsumsi itu menyebabkan lemak berlebihan, terjadi penyumbatan daripada saluran saluran darah yang menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit, kolesterol meningkat, maka terjadi penyumbatan, terjadilah hipertensi tidak terkontrol, terjadilah bau pecah atau tidak pecah, maka terjadilah stroke. Nah, kemudian jantung, ya karena tadi itu kolesterol, jadi lemak jahat dalam darah kita itu terlalu banyak menutup saluran darah yang mengumpat dari jantung keluar atau dari luar ke jantung, dan terjadi kerusakan organ lainnya yang lama-lama menyebabkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi terjadilah akibat itu semua. Jadi inilah efek. Lanjut. Slide. Nah, jadi mulai dari sekarang kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang ini tidak perlu diajari sebenarnya, semua itu sudah tahu. Gak usah dokter kasih tahu, gak usah bapak kasih tahu. Kita udah tahu kok. Yang pertama, pola makan. Bisa nggak ngatur pola makan? Nah, jadi pola makan itu mungkin bukan dari sekarang, seharusnya dari cuma kita bisa lakukan pada anak kita. Kita bisa usaha pada anak kita. Kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur bervariasi. Banyak olahraga yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ada olahraga yang mahal, ada olahraga yang murah, dan ada olahraga yang tidak perlu dibayar. Asal kita punya apa? Selainnya punya apa? Punya kaki. Ya, jadi niat kita fisik kuat, kaki masih bagus, artinya masih bisa jalan gitu. Kalau kita bisa jalan, gimana? Suruh muter 1 kali di renang nggak kuat lagi. Ya, kemudian istirahat yang cukup. Nah, kalau istirahat cukup ini saya kira sudah pada tahu 8 jam minimal kita tidur. Saya bisa ngomong tapi bisa tidak pernah tidur cukup. Sekarang baru merasa gitu. Dulu saya nggak pernah, paling 24 jam gitu. Jadi pagi nggak selesai, terus ada lagi terus. Sekarang baru merasa. Ternyata tidur itu bagus, itu lebih. Istirahat cukup itu 8 jam minimal cukup bagus. Nah, kemudian udara serta lingkungan, cari refreshing. Udara yang segar, kalau lingkungan kita mungkin udara sudah pada nggak bagus. Terus ini semuanya ini apabila kita melakukan secara rutin, insya Allah minimal bisa membantu kita terhindar dari beberapa hal penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, manfaat dampak dari positif dari usaha tentu kita salah satu berusaha untuk menghindari diri dari penyakit, menjaga fungsi tubuh kita, dapat berpikir lebih positif dan sehat. Coba badannya gemuk, udah nggak kuat jalan gitu. Coba badannya gemuk, udah fisik kita sudah istilahnya berpikirnya udah nggak baik lagi. Bagi aja susah. Naik mobil, diajak penumpang orang, udah mikir, ini satu tempat bisa saya aja gitu, bisa. Udah mikir kan, jadi itu salah satunya. Kalau kita terlalu obesitas, ya lanjut. Slide.
mungkin yang ringan-ringan saja kita lihat. Lanjut. Ya ini istirahatnya cukup gitu, udah cukup istirahat kita. Nah, bahkan lebih nggak di rumah mungkin ya. Jadi itu sudah bagus gitu. Ya, lanjut. Nah ini kita lihat olahraga teratur. Apa yang bisa kita olahraga? Apa kita mau fitness, atau kita mau senam di rumah, kita mau angkat beban, kita mau naik sepeda, berjalan, berlari, berenang, push up, sit up. Ya mampu kita aja lakukan. Mungkin yang kalau kita masih udah usia sekian, mungkin nggak mungkin kita mau push up ini. Kuat nggak push up? Udah nggak kuat kita push up. Kuat nggak push up? Push up tangan ini aja. Nah, kemudian kalau berenang bisa apa? Masih bisa. Nah, cuma gayanya gaya batu. Kalau besok masuk cukup masih bangun lagi. Nah, kemudian mungkin kita bisa ini sepeda, jalan, itu masih mungkin kita bisa lakukan. Nah, ini ibu hamil juga bisa melakukan itu. Oke, lanjut slide. Nah, ini makanan yang seimbang gitu. Jadi kita tidak karbohidrat aja. Saya terutama kalau di rumah istri saya masak macam-macam, asal satu nasi udah nggak boleh. Usia idealnya 45 tahun. Tapi kalau 38 tahun sudah lupus, itu apa ada faktor lainnya? Mohon penjelasannya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tadi yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya Rini, saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sanggar dan pendarahan di pendarahan yang kedua, kemudian saya putuskan untuk angkat rahim. Dok, kemudian setelah dari angkat rahim itu saya rutin melakukan pap smear. Maaf, memang sebelumnya keterbatasan pengetahuan memang tidak pernah melakukan pap smear. Semakin kesini saya tidak pernah melakukan pap smear itu sendiri. Bulan ini saya dengan pap smear itu hasilnya adalah bersih dari sel-sel kanker, tapi kemudian ternyata ada bakteri. Memang diberikan antibiotik yang ditelan, obat telan maksud saya. Kemudian ada juga dengan obat yang dimasukkan ke dalam tabung itu. Pertanyaannya adalah bakteri itu sendiri apa memang akan selalu ada, begitu dokter? Karena memang saya googling begitu ya dokter ya, bahwa memang ketika perempuan ini masih melakukan hubungan, bakteri akan mengintai begitu. Nah, pertanyaan saya, dengan obat yang ditelan dan juga dengan obat yang dimasukkan ke dalam kelamin itu sendiri, apakah memang kemudian bakteri itu akan hilang begitu dokter? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, rahim itu berarti ibu masih ditinggal satu ibu telur, kedua ibu telur, dan selfie karena tidak diangkat total. Ya, artinya salah satu. Ibu mulut rahim masih ditinggal, jadi spektomi supraservikal, artinya masih ada mulut leher rahim masih ditinggal. Nah, kalau misalnya karena biom itu saja, maka rahim yang dikorbankan, tetapi hidung telur, apakah satu atau dua masih tertinggal atau satu masih tertinggal, leher rahim yang masih tertinggal, maka tentu hormonnya ibu masih ada. Kalau usia masih muda, hormon masih ada, tetapi menstruasi tidak seperti orang yang biasanya. Tetapi dengan hidung telur yang satu tadi masih bisa menstruasi karena terjadi pelucutan namanya. Jadi terjadi pelucutan, masih cervix tadi masih ada yang ditinggal, kemudian di atasnya ada ketinggalan batas leher rahimnya itu masih ada. Nah, di situ masih ada hormonnya masih berpengaruh kepada kan terjadi pelucutan perdarahan. Nah, itu bisa saja terjadi dan itu tidak berbahaya karena darahnya tidak banyak. Kemudian betul yang ibu lakukan,
karena masih tinggal leher rahimnya, bulu rahimnya, keganasan masih mungkin terjadi. Nah, dengan pap smear itu bagus untuk kita menghindari terjadi kegagalan daripada operasi menyebabkan sel kanker, maka operasi lagi nanti gitu kan. Nah, bila dalam pap smear hanya ketemu bakteri, nah bakteri itu kan ada yang jahat, ada yang baik tuh. Jadi dalam vagina kita ini semua punya bakteri, nggak ada yang pH basah, pH asam. Kalau terlalu asam nggak bagus, terlalu basah nggak bagus. Nah, bakteri juga begitu, bakteri patogen dan antipatogen. Kalau bakteri yang dilihat itu dia non patogen, ya biarin aja, nggak perlu diobati kok. Tapi yang patogen perlu diobati. Misalnya fokusnya terlalu banyak, gitu, atau leukositnya terlalu banyak, gitu misalnya. Atau terjadi ada bakteri Trichomonas vaginalis, misalnya. Karena Trichomonas itu penyebabnya menyebabkan keputihan. Nah, jadi kesimpulannya, ketemu bakteri, jangan khawatir, memang ada bakterinya. Gitu. Jadi pasti ada bakterinya. Jadi setiap pasien pasti ada bakteri, tinggal dokternya menentukan kalau ini patologis, oh ini nggak apa-apa, yang harus diobati. Nah, dari vaksin, dari vaksin tadi itu kita tahu ada virus enggak, ada jamur enggak, gitu. Jadi kan Trichomonas, kemudian ada Coccus, ada leukosit, kemudian ada sel darah merah di situ. Jika ada jarum patah, jangan disimpan di laci. Jika ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.